Drama yang menyelimuti Ahmad Sahroni memasuki babak baru yang tak terduga. Setelah menghadapi pemecatan dari Partai Nasdem dan penjarahan harta mewah di kediamannya, fokus mantan politisi ini kini beralih pada sebuah benda kecil yang tampaknya jauh lebih berharga. Sebuah flash disk putih. Melalui sebuah unggahan putus asa di media sosialnya, Sahroni secara terbuka memohon agar flash disk tersebut dikembalikan. Ia bahkan merelahkan sebuah tas mewah Louis Vuitton yang turut dijarah sebagai gantinya, mengindikasikan bahwa nilai data di dalam flash disk itu jauh melampaui harga barang-barang branded miliknya. "Tasnya ambil aja, kembaliin FD-nya sama saya. Isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM ya, ada imbalan." Permohonan ini sontak mengubah arah perhatian publik. Jika sebelumnya sorotan tertuju pada jam tangan Richard Mille 11 miliar rupiah atau karir politiknya yang kandas, kini publik bertanya-tanya, rahasia besar apa yang tersimpan dalam perangkat penyimpanan data mungil tersebut? Kepanikan Sahroni yang tidak biasa memicu berbagai spekulasi liar mengenai isi flash disk tersebut. Beberapa kemungkinan yang paling masuk akal antara lain: pertama, rahasia internal partai. Sebagai politisi yang pernah berada di lingkaran penting, flash disk itu bisa berisi dokumen strategis, komunikasi rahasia, atau bahkan informasi kartu truf mengenai manuver politik atau kelemahan lawan dan kawan di internal partai. Kehilangan data ini bisa berarti kehilangan daya tawar politiknya. Kedua, bukti transaksi bisnis atau keuangan. Flash disk bisa menjadi tempat penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan atau bisnis penting yang bersifat rahasia. Bisa jadi isinya adalah catatan aliran dana, perjanjian bisnis, atau data lain yang sangat krusial bagi kelangsungan usahanya di luar politik. Ketiga, data pribadi yang sangat sensitif. Kemungkinan lain adalah isinya bersifat sangat personal, seperti percakapan pribadi, foto, video, atau dokumen yang jika tersebar dapat menghancurkan reputasinya secara personal, jauh di luar ranah politik dan bisnis. Dan yang keempat, cold wallet aset kripto. Ini adalah salah satu spekulasi terkuat yang menjelaskan kepanikannya. Sebuah cold wallet adalah perangkat fisik, often berbentuk seperti flash disk, yang digunakan untuk menyimpan kunci akses aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya secara offline. Jika flash disk itu adalah cold wallet, maka isinya bisa jadi adalah harta karun digital senilai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan miliar rupiah, yang nilainya bisa jauh melampaui total semua barang mewah fisiknya yang dijarah. Kehilangan cold wallet sama saja dengan kehilangan akses permanen ke seluruh kekayaan digital tersebut. Kini, publik menanti kelanjutan dari thriller politik ini. Akankah flash disk itu kembali atau isinya justru akan terbuka dan menjadi kotak Pandora baru yang mengguncangkan panggung politik Indonesia? Ya, apa kira-kira isi dari flash disknya Ahmad Sahroni yang sangat dicari-cari oleh Ahmad Sahroni itu sendiri? Kalau kita lihat, ada banyak sekali barang-barang Ahmad Sahroni yang dijarah oleh para pendemo. Bahkan sampai ada jam yang seharga 11 miliar. Tetapi itu semua tampaknya tidak membuat Sahroni heboh. Justru yang membuat Sahroni heboh itu flash disk warna putih. Sampai dia bikin cuitan seperti ini nih di sosial medianya. Sepertinya ini adalah akun Twitternya Ahmad Sahroni ya, Sahroni Berdikari. Dia membuat cuitan begini: "Apa ada yang nemu tas lempang Louis Vuitton warna hitam?" Tanda tanya. Isinya ada flash disk warna putih. Wah, flash disk warna putih. "Tasnya ambil aja, kembalikan flash disknya sama saya. Isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM ya, ada imbalan." Bahkan dijanjikan ada imbalan yang bisa mendapatkan flash disk tersebut. Sampai
tas Louis Vuitton ini juga tidak dihiraukan ya. Katanya tasnya ambil aja tapi flash disknya kembalikan. Padahal tas Louis Vuitton itu kalau kita lihat harganya ya bisa puluhan juta sampai ratusan teman-teman. Kalau kita lihat di sosial media memang banyak ya jejak digital orang-orang yang menemukan tas di rumah Syahroni ketika terjadi jarahan di sana. Ini ada bocah nih, kita lihat ya. Nah, ini bocah ini menemukan tas seharga diperkirakan 28 juta. Berdasarkan penelusuran melalui situs Hunter Street, harga bekas dari tas Fendi itu mencapai 28.325.000. Waduh, satu tas aja bisa sampai 28 juta harganya. Jadi satu tas ini sudah bisa beli Nmax ya, dan didapatkan oleh dua bocil ini yang kelihatannya ditutup wajahnya. Berikutnya kita lihat lagi ya video lainnya. Ini ada juga yang menemukan tas nih, dua orang ini. Ini yang ditutup wajahnya. Ini tas apa, saya nggak paham ya. Kalau masalah tas-tas seperti ini mungkin teman-teman ada yang paham. Yang jelas ini tas mewah lah ya, karena ini punya Ahmad Syahroni yang dijarah oleh orang-orang yang ada di sana. Bahkan ada juga di Twitter itu tas yang pada akhirnya dikembalikan kepada RT RW setempat. Nah, ini keterangannya, tas branded yang dijarah dari rumah Ahmad Syahroni dikembalikan lewat RT RW setempat kepada perwakilan Ahmad Syahroni Center di Musolah Al-Muttahlim Tanjung Priuk. Ya, coba kita lihat ya isinya apa. Saya juga nggak mau tahunya isinya duit. Ada duit, saya udah saksiin kemarin. Iya, ini ada Amir ya, 5 juta ya Pak ya. 5 juta. Biar saya juga tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia, makanya saya takutnya itu. Takroni terimanya duitnya berbeda dari ini, dari yang lain lagi. Oke, di sini 10 tiba ke sana 8, nanti takutnya kan kita. Makanya itu yang wanti-wanti doang gitu. Berarti dana duitnya 5 juta ya Bang? Iya. Ada di tas. Oh, ada duitnya 5 juta. Kecil ada juga recehan. Ada yang recehan ada juga gitu ya. Ada juga tuh. Paling aja gitu. Siapa? Dia kan jadi dan kakaknya Pak Danang dia kan. Iya. Iya, ini ya. Oh, jadi tasnya ini dikembalikan kepada Pak RT setempat teman-teman ya. Nanti Pak RT-nya yang akan memberikan kepada Syahroni. Dalam jumpa pers kemarin, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa akan menindak tegas pelaku yang melakukan penjarahan. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kembali lagi masalah flash disk putihnya Ahmad Syahroni. Kira-kira isinya apa ya? Karena kelihatannya Ahmad Syahroni yang paling dicari itu flash disk ya. Apakah isinya video privasinya Ahmad Syahroni atau foto-foto privasinya Ahmad Syahroni atau rahasia partai? Ya apapun itu isinya ya, yang jelas itu tetap haknya Ahmad Syahroni ya, karena itu milik dia. Tindakan jarahan itu ya sama saja seperti merampok, sama saja seperti mencuri. Maka dari sisi hukum agama ya jelas itu tidak dibenarkan, dari sisi hukum negara pun juga demikian tidak dibenarkan. Semoga ke depan kalau ada penyampaian aspirasi tidak terjadi lagi tindakan anarkisme, tindakan jarahan. Kemungkinan juga yang melakukan jarahan itu orang-orang yang nggak ngerti hukum ya. Ada anak-anak kecil yang ikut-ikutan di keramaian itu, ngelihat orang ngambil ini itu ikutan juga ngambil, tapi pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. Ya gitulah teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.